Nama Fandi Ramadan mendadak menjadi perbincangan publik. Di usia 26 tahun, Fandi kini duduk sebagai terdakwa dalam kasus penyelundupan sabu seberat hampir 2 ton yang ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional di perairan Kepulauan Riau. Sidangnya bergulir di Pengadilan Negeri Batam. Jaksa penuntut umum menuntutnya dengan hukuman mati. Namun di balik status terdakwa itu, Fandi dikenal sebagai anak kampung dengan cita-cita besar. Ia merupakan lulusan Akademi Pelayaran Malahayati. Masuk sebagai taruna yang menyelesaikan pendidikan pada 2022. Selepas lulus, Fandi sempat menganggur selama 1 tahun. Ia lalu bekerja di Pelabuhan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat. Tak lama kemudian ia merantau ke Pekanbaru dan bekerja selama 2 tahun. Kesempatan yang dianggap sebagai titik balik hidupnya datang saat ia mendapat tawaran bergabung dengan kapal luar negeri berbendera Filipina. Sebagai lulusan Akademi Pelayaran, tawaran itu seperti mimpi yang akhirnya menjadi nyata. Fandi menerimanya tanpa ragu. Alasannya sederhana, ia ingin membahagiakan orang tua dan membiayai sekolah adik-adiknya. Ia ingin adik-adiknya mendapat pendidikan yang lebih baik. Tidak ada ambisi muluk, ia hanya ingin bekerja demi keluarga. Namun, perjalanan itu berubah drastis. Kapal tempatnya bekerja ditangkap karena membawa sabu seberat hampir 2 ton. Fandi pun ikut diamankan dan kini menjadi terdakwa. Ia mengaku tidak mengetahui muatan kapal tersebut adalah narkotika. Bakti sambar petir, masa depan yang dibangunnya sejak lulus akademi seolah runtuh seketika. Mimpi menjadi pelaut profesional kini harus Fandi kubur dalam-dalam. Kasusnya bahkan turut dibahas di Komisi 3 DPR RI. Sementara itu, sang ibu Nirwana tampil ke publik meminta keadilan dan memohon kepada Presiden Prabowo Subianto agar mempertimbangkan nasib anaknya. Ya, di luar ya, di luar. Aduh, kok nggak ada sih, nggak ada dengan wanita sini. Bisa di depan lagi. Ini kurang jauh. Ayo di luar. Yang lain mau sidangnya? Ayo, Mas. Dia udah bilang kubur, tolong kamu tutup kubur. Anak juga kubur. Ini sambil jalan Ya, biar di luar dulu, biar lancar di luar dulu. Kasih jalan dulu. Ya, sambil jalan Bang. Adeknya minta gendong tuh, Bang. Nggak bisa. Di luar dulu. Ya. Jalan ya, Bang. Media lurus. Gimana Bang? Ada yang mau disampaikan Bang Presiden Prabowo, tolong bantu saya, orang tua saya minta keadilan di negara saya sendiri, di tanah air saya sendiri, tolong Pak, kasihan orang tua saya Pak, saya tidak tahu menahu tentang benda haram ini, barang haram ini. Fandi tadi Bu Hakim bilang agak kurusan. Emang ada tekanan atau gimana, Fandi? Ramainya perbincangan publik soal peran Fandi Ramadan dalam kasus sabu hampir 2 ton di perairan Kepulauan Riau mendapat respons dari Kejaksaan Negeri Batam. Kejari Batam menegaskan tuntutan pidana mati terhadap Fandi dan terdakwa lainnya
bukan didasarkan pada opini publik ataupun narasi di media sosial. Kasih Intel Kejari Batam, Priyandi Firdaus menyatakan seluruh penanganan perkara telah dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika serta KUHP. Menurutnya, setiap tahapan proses hukum berjalan profesional dan akuntabel. Dakwaan terhadap Fandi mengacu pada pasal 114 ayat 2 Junto pasal 132 ayat 1 UU Narkotika. Dalam fakta persidangan terungkap, Fandi bersama kru lainnya berangkat ke Thailand pada 1 Mei 2025 dan bertemu dengan jaringan yang menyerahkan 67 kardus sabu. Puluhan kardus tersebut dikemas menyerupai teh Cina merek Guanyiwang. Sebanyak 31 kardus disimpan di ruang haluan kapal, sementara 36 lainnya disembunyikan di dalam tangki bahan bakar. Kapal Sea Dragon kemudian dicegat aparat gabungan di perairan Karimun pada 21 Mei 2025 dini hari. Total barang bukti yang diamankan mencapai 1.995.130 gram dan dinyatakan positif mengandung metafetamin. Atas dasar fakta-fakta itulah jaksa menyusun tuntutan hukuman mati yang telah dibacakan secara terbuka pada sidang 5 Februari 2026. Menanggapi narasi yang menyebut Fandi hanya ABK dan tidak mengetahui muatan kapal, pihak kejaksaan menyebut hal itu merupakan bagian dari pembelaan yang sah dalam persidangan. Namun, penilaian akhir tetap berada di tangan majelis hakim. Kejaksaan juga menegaskan perkara ini merupakan kejahatan narkotika berskala besar dan bersifat transnasional, sehingga tuntutan maksimal dinilai relevan. Maka pembelaan penasihat hukum terdakwa Fandi Ramadan untuk seluruhnya menyatakan terdakwa Fandi Ramadan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah untuk tindak pidana. Pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan terdakwa Fandi Ramadan adalah berbeda sendiri berkota yang berbukti benar tidak ada niat jahat, pengetahuan menyesuaikan bersama dengan sekitar alias peserta selaku pemilik kapal. Menyatakan terdakwa Fandi Ramadan bebas dari segala tindak sepenuhnya. Menyatakan terdakwa terhadap barang bukti satu unit handphone merek Apple warna biru model iPhone 13 dengan nomor IMEI 1 I1351450534645 IMEI 2 35114570536241 SIM card 628217121123 satu unit mobil merek Oppo berwarna biru gradasi hijau model F11 dengan model IMEI 1 863809847713 IMEI 2863984771345 SIM card 628953030046 dikembalikan kepada terdakwa Fandi Ramadan membuatkan biaya perkara untuk subsidi apabila yang mulia menjadi saksi berpendapat lain mohon putusan yang saya ini. Demikianlah